Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syakul Aristanto dari kelas IF22D dengan NIM 1298. Pada video kali ini, saya akan mengimplementasikan baris kode materi pertemuan 1, 2, dan 3 pada modul mata kuliah Big Data. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama, kita akan mulai dari praktikum 1 terlebih dahulu, yaitu mengenai data profiling dan format efisiensi. Apa itu data profiling dan format efisiensi? Data profiling adalah proses mengenali data. Tujuannya untuk memahami karakteristik dataset, seperti mengecek jumlah baris atau kolom, melihat tipe data, dan statistik dasar seperti nilai minimum atau maksimum. Ini penting untuk menemukan anomali atau masalah awal. Lalu format efisiensi adalah perbandingan performa antar format file. Dalam hal ini CSV versus Parquet. Parquet adalah format file kolumnar. Dia menyimpan data per kolom, berbeda dengan CSV yang menyimpan data per baris. Keunggulan Parquet adalah kompresi yang jauh lebih baik atau hemat storage dan proses query yang lebih cepat karena bisa memilih kolom tertentu saja atau column pruning. Oke, langsung saja kita ke implementasi baris kodenya. Di sel pertama ini kita menginisialisasi Spark Session. Spark Session di sini ibarat sebuah pintu masuk untuk semua operasi Spark. Lalu untuk aplikasinya sendiri kita beri nama pertemuan 1 profiling. Setelah itu jangan lupa di sini kita cetak versi Spark-nya dan juga aplikasi atau nama aplikasinya. Ketika di running maka outputnya akan seperti ini ya. Spark versi Spark yang kita gunakan 3.5.0 dan nama aplikasinya itu pertemuan 1 profiling. Lanjut ke baris kode berikutnya ya. Di sini kita akan mengenerate 200.000 data CSV sintetis. Di sini kita menggunakan berbagai fungsi Spark untuk membuat data acak. Lalu di baris terakhir sini kita simpan file CSV ke dalam folder data /raw. Lalu di baris kode selanjutnya di sini kita membaca kembali data CSV yang sudah kita generate sebelumnya. Kita baca lalu kita cek barisnya apakah benar 200.000 baris ya. Di sini outputnya menunjukkan 200.000 baris, artinya sudah benar. Lalu kita lihat di bagian output sini. Nah, di status dan bytes ini bentuknya angka, akan tetapi Spark itu membacanya sebagai string. Kenapa demikian? Karena CSV itu tidak menyimpan tipe data. Nah, ini akan menjadi sebuah masalah ketika kita akan menghitung bytes-nya. Bagaimana solusinya? Nah, solusinya ada di baris kode ini. Nah, di baris kode ini kita baris kode ini kita membuat sebuah skema manual menggunakan struct type ya. Kita tentukan ID-nya itu long type, date-nya itu date type, user ID-nya itu integer type, country-nya string type, URL string type, statusnya integer type, dan batch-nya integer type. Lalu setelah kita buat skemanya, kita baca ulang file CSV-nya. Setelah itu kita lihat di sini outputnya ya. Ini skema data yang sudah kita perbaiki ya. Artinya semua data atau si tipe datanya itu sudah kita perbaiki ya, atau skema datanya sudah kita perbaiki. Lalu lanjut ke baris kode selanjutnya. Pada baris kode ini kita memulai proses penulisan ke Parquet atau kita ubah dari data yang bentuknya CSV ke dalam format Parquet ya. Nah, di sini kita
melakukan hal tersebut. Lalu kita lihat di sini ya, outputnya waktu menulis Parquet-nya itu 1,46 detik ya. Ini jadi waktu yang jumlah waktu yang digunakan dalam penulisan format Parquet. Nah, dan yang terakhir di sini kita membandingkan ya, kita membandingkan hasil perubahan dari CSV dengan Parquet. Kita bandingkan antara folder CSV dengan folder Parquet, di mana untuk ukuran CSV di sini sebesar Rp8.669.066 atau sekitar 8,6 MB. Lalu untuk Parquet di sini Rp3.090.276 atau sekitar 3,1 MB. Nah, rasio kompresinya di sini 2,81 kali, artinya Parquet 2,81 kali lebih kecil. Dan di sini menghemat storage sebesar 64,4%. Ya, jadi outputnya dari perbandingannya kita bisa lihat sendiri di sini Parquet itu jauh lebih kecil ya ketimbang CSV. Ya. Jadi Parquet itu jauh lebih hemat storage berkat kompresi bawaannya. Lalu Parquet itu menyimpan skema tipe data yang kuat, tidak seperti CSV yang semuanya dibaca sebagai string. Itulah kenapa di data engineering Parquet itu adalah format file standar. Jadi kesimpulannya di materi pertemuan satu ini adalah membuat sebuah data mentah CSV lalu melakukan profiling awal. Nah, ditemukan bahwa tipe data CSV tidak terdeteksi benar, artinya semuanya string. Masalah ini diselesaikan dengan skema enforcement, yaitu mendefinisikan skema tipe data secara manual. Terakhir, data CSV dikonversi ke Parquet dan dibuktikan bahwa ukuran file Parquet jauh lebih efisien dan lebih kecil. Ya, mungkin sekian untuk penjelasan pertemuan 1. Kita lanjut ke praktikum pertemuan 2 ya. Ya, praktikum pertemuan 2 ini membahas tentang data quality dan medallion arsitektur. Apa itu medallion arsitektur dan data quality? Ya, kita lihat ya. Jadi, medallion arsitektur ini adalah arsitektur untuk mengorganisasi data dalam data lake menjadi 3 lapisan. Pertama itu bronze, yaitu lapisan data mentah apa adanya dari sumber. Lalu silver, lapisan data yang sudah bersih, tervalidasi dan tipe datanya sudah benar. Yang ketiga gold, lapisan data agregat yang sudah siap untuk dianalitik dan business intelligence. Lalu data quality itu adalah proses validasi untuk membersihkan data saat memindahkannya dari bronze ke silver. Proses ini menggunakan aturan bisnis, misal user ID tidak boleh null, status HTTP harus valid. Nah, data yang gagal validasi tidak dihapus melainkan dipisah ke layer quarantine untuk diaudit. Ya. Di sini pertama itu kita diminta untuk membuat sebuah folder quarantine, dimana tadi kita sudah tahu ya, folder quarantine di sini untuk menyimpan data yang gagal divalidasi. Oke, teman-teman bisa mencobanya ya dengan mengetikkan perintah ini di terminal. Nah, setelah itu di enter, maka dia akan otomatis membuat folder quarantine. Oke. Langsung saja kita ke implementasi baris kode pada praktikum pertemuan 2. Ya, di sel pertama ini di sel pertama ini kita membaca data Parquet dari layer bronze yang sebelumnya sudah kita buat. Ya. Lalu kita lihat di sini outputnya itu ada 200.000 baris ya. Lalu di baris kode selanjutnya di sini kita akan
menentukan aturan main atau data quality rules, di mana di sini user ID itu tidak boleh nol, status HTTP itu harus di range yang wajar, URL tidak boleh kosong, dan bytes tidak boleh negatif. Nah, di sini di baris kode with column reason ya, di sini kita membuat kolom baru bernama reason, di mana kita gunakan fungsi when untuk mengecek setiap aturan. Jika user ID null, kita beri alasan null user. Jika statusnya aneh, kita beri alasan bad status, dan seterusnya. Jika datanya lolos semua, reasonnya akan null. Setelah itu kita pisahkan datanya. Bad adalah data yang tidak null, dan good kita dapatkan dengan left join, left underscore anti join ya, di sini ya, left underscore anti ya, left underscore anti. Yang mana ini adalah cara cerdas untuk mengambil semua data dari bronze yang ID-nya tidak ada di table bed ya. Sini kita bisa lihat ya, untuk bad records-nya ada 40.200 dan good records-nya ada 159.800. Lalu kita ke sel berikutnya atau ke baris kode berikutnya ya. Setelah datanya kita pisah, nah kita akan menuliskan tujuannya masing-masing, dimana data bed itu kita tulis ke format Parquet di folder data /quarantine. Data ini tidak dihapus tapi diisolasi untuk dianalisis nanti. Lalu untuk data good kita tulis ke format Parquet di folder data /silver. Ini adalah data bersih kita. Sekarang kita sudah punya silver layer untuk siap dianalisis. Nah, selanjutnya di baris kode berikutnya, sini kita membuat error manifest. Kita group by reason ya, kita group by reason. Kita group by reason pada database untuk menghitung ada berapa banyak error null user, berapa banyak bad status. Nah, kenapa? Ini sangat penting untuk tahu pola masalah di data kita. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk bad statusnya ya tadi 40.200. Nah, di sini di sel atau baris kode selanjutnya ya, ini kita membuat run report. Ini adalah file JSON yang berisi metadata atau total data masuk bronze, total data bersihnya silver, dan total data kotornya quarantine serta error red. Nah, untuk diagram medallion arsitekturnya itu bisa kita lihat di modul ya, di pertemuan 2. Nah, ini untuk diagram dari medallion arsitektur ya. Oke, kesimpulannya dari praktikum pertemuan 2 ini ya, pada praktikum 2 ya, data itu dibaca dari layer bronze hasil Parquet pertemuan 1. Kemudian serangkaian aturan data quality atau DQ diterapkan untuk memfilter data. Data yang lolos aturan atau good disimpan ke layer silver, sementara data yang gagal bad disimpan ke layer quarantine. Nah, praktikum ini juga menghasilkan 2 laporan penting, yaitu error manifest atau ringkasan jumlah tiap jenis error, dan run report yaitu metrik eksekusi seperti error rate. Ya, mungkin cukup sekian dari saya penjelasan mengenai praktikum pertemuan 2. Selanjutnya kita akan lanjut ke praktikum pertemuan 3. Oke, sekarang kita lanjut ke materi praktikum pertemuan 3. Nah, di mana praktikum pertemuan 3 ini membahas tentang batch transform dan Spark SQL. Apa itu batch transform dan Spark SQL? Ya, batch transform ini adalah proses mengubah data bersih dari layer silver menjadi data layer gold. Transformasi ini biasanya berupa agregasi seperti sum, count, atau average, yang fungsinya untuk membuat ringkasan data yang siap dipakai untuk dianalisis atau dashboard.
Lalu Spark SQL ini adalah modul yang memungkinkan kita menjalankan query SQL standar langsung di atas data frame Spark. Caranya adalah dengan mendaftarkan data frame sebagai temporary view. Lalu kita bisa menggunakan perintah seperti select, group by, dan lain-lain. Baik, langsung saja kita ke implementasi baris kodenya. Ya, di baris kode pertama atau di sel pertama ini kita baca data bersih dari pet data slash silver ya. Jadi di sini kita menggunakan group by. Di sini kita menggunakan fungsi group by, di mana group by ini untuk menggabungkan ya, menggabungkan date dan country. Jadi kita menggabungkan atau mengelompokkan data berdasarkan tanggal dan negara. Lalu kita panggil fungsi ini .agg ini. Setelah itu kita minta Spark untuk menghitungnya, dimana menghitungnya itu sum dalam artian bytes, dimana total bytes yang ditransfer, lalu count atau ID, total jumlah klik atau events. Lalu di sini kita juga menggunakan with column rename agar nama kolomnya bagus. Hasilnya adalah tabel ringkasan yang jauh lebih kecil atau to the point. Ya, di sini ya kita bisa lihat sendiri ya. Di sini ada tanggal dan negara, ini total bytes-nya, ini sum-nya atau ringkasannya, dan events ini adalah ID atau jumlah total klik ya. Event itu jumlah total klik ya. Lalu selanjutnya pada baris kode ini kita menyimpan tabel agregat itu ke dalam God layer, tapi kita tidak menyimpannya begitu saja. Perhatikan baris kode override ini, override terus partition by dt.parquet bla bla bla. Ini adalah sebuah teknik optimasi super penting. Partition by date artinya Spark akan membuat folder-folder terpisah untuk setiap tanggal. Kenapa? Saat analisis data nanti menjalankan query where tanggal sama dengan 2025-01/01, Spark jadi pinter. Dia hanya akan membaca folder date sama dengan 2025-01/01 dan mengabaikan ratusan folder lainnya. Ini membuat query jauh lebih cepat. Nah, lalu kita ke baris kode terakhir. Di sini kita akan membuktikan seberapa mudahnya data gold ini dipakai. Pertama, kita baca kembali data gold yang sudah dipartisi ya. Sini ya, gold sama dengan spark.read.parquet bla bla bla. Lalu kita jalankan ya dengan perintah gold.create or replace temp view. Nah, dimana perintah ini mendaftarkan data frame kita sebagai tabel SQL virtual yang bisa di-query. Setelah itu kita bisa pakai SQL biasa. Perhatikan spark.sql ya, spark.sql ini bla 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 ini sampai ke bawah ya. Ini adalah bahasa yang sangat familiar bagi analis data. Kita bisa dapatkan ringkasan total per negara dengan mudah. Nah, jadi untuk outputnya seperti ini ya, country, total events, total average daily ya. Jadi sekarang kita tahu, jadi kita paham alur kerja dari seorang data engineer yang mana dia mengolah data mentah menjadi Shabby analysis ya. Jadi di implementasi baris kode ini kita sudah menyelesaikan semua alur medallion arsitektur, dari bronze sebagai data mentah, lalu silver sebagai data bersih, sampai ke gold data agregat yang siap untuk di dashboard.
Nah, mungkin cukup sekian video dari saya, banyak kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.